Jadi sabda Nabi tadi, bila mana engkau minta tolong kepada Allah, bukan melarang berubat, bukan melarang bekerja, bukan melarang berusaha, selama kita meyakini bahwa itu sebab. Dan itu tidak melarang kita pula untuk bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawassul bukan perkara yang dilarang oleh Allah, karena tawassul ini adalah bagian dari sebab untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang beranggapan kada perlu bertawassul, kita langsung aja minta lawan Allah. Maka itu kita harus berubat. Ubat itu tawassul juga ngarannya, cuma berbeda benar aja. Bidang ngarannya aja sama aja pada sebab. Tawassul ini sababun minal asbab. Tawassul ini sebab dari macam-macam sebab untuk datangnya pertolongan Allah kepada kita. Ulama ini mengatakan wabtaghu ilaihil wasilah, tuntutlah, carilah tawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tawassul itu ada tawassul dengan amal saleh. Nah, ini disepakati kebolehannya bertawassul dengan amal saleh. Seperti yang Nabi kisahkan tentang orang yang terperangkap dalam sebuah gua, ada kawa keluar lagi. Tawassul, ya Allah, hamba dulu sewaktu hidup orang tua, hamba bakti kepada orang tua hamba. Kalau kebaktian hamba itu engkau terima, ya Allah, bukakan pintu gua ini. Terbuka sedikit pintu gua. Nah, ini ngarannya bertawassul dengan amal saleh. Ini diceritakan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada pula orang bertawassul itu dengan kecintaan kepada Rasulullah. Dia bertawassul dengan cintanya kepada Rasulullah. Ya Allah, hamba cinta kepada Rasul engkau, maka dengan kecintaan hamba kepada Rasul engkau itu, berilah hamba ini pertolongan engkau. Nah, itu tawassul dengan cinta kita. Dengan cinta kita kepada Rasulullah, kita tawassulkan kepada Allah untuk dapat pertolongan. Ini pun disepakati boleh. Atau dengan para kekasih-kekasih Allah, ya Allah, hamba ini cinta dengan wali-wali engkau, maka dengan berkat kecintaan hamba kepada wali-wali engkau itu, tolonglah hamba dalam menghadapi masalah ini. Nah, ini bertawassul dengan cinta kepada Rasulullah, cinta kepada wali-wali Allah. Dan ini bagus dilakukan dan diakui oleh semua ulama. Kita cinta kepada orang saleh, kita cinta kepada ibu bapak kita, kita cinta kepada kebaikan, kita jadikan ini sebab untuk mendatangkan pertolongan Allah. Ya Allah, hamba cinta kepada orang tua hamba, hamba cinta kepada ibu hamba, mama hamba, cinta, maka cinta hamba kepada beliau itu hamba jadikan tawassul untuk dapat pertolongan engkau. Nah, itu bisa dilakukan, karena ini tawassul adalah bagian sebab untuk mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada pula orang, sebagian ulama yang bertawassul bukan dengan amal saleh, tetapi bertawassul dengan diri seseorang yang dicintai Allah. Seperti bertawassul dengan diri Nabi Muhammad. Dengan diri Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabulkan hajat kami. Nah, ini oleh sebagian ulama dianggap sesuatu yang boleh tawassul demikian. Ya Allah, berkat ini waliullah, siapa yang kita anggap wali, tolonglah hamba. Nah, ini tawassul dengan diri orang wali. Macam salawat Badar, tawassul dengan orang-orang yang ikut perang Badar.
Para muhibbin rahimakumullah, ar-rabi' was-sittun min asma'illahil husna Al-Qayyum, yang ke-64 dari 99 Asma'ul Husna, Al-Qayyum. Al-Qayyum. Yang ke-63 Al-Hayyu, yang ke-64 Al-Qayyum. Seringkali jadi satu, ya Hayyu ya Qayyum. Huwal qaimu binafsihi al-muqimu li ghairihi 'ala ad-dawam alladhi la yabtakiru ila siwah wa yabtakiru ilaihi siwah alladhi yarzuquhum wa la yastarziquhum wa yansuruhum wa la yastansiruhum alladhi ya'muruhum wa la ya'murunah wa yanhahum wa la yanhaunah. Al-Qayyum artinya dialah yang berdiri dengan dirinya sendiri. Dia berdiri dengan dirinya sendiri. Dan mendirikan bagi yang lainnya, yang tidak berhajat kepada selainnya dan berhajat kepadanya oleh selainnya, yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya dan tidak minta rezeki kepada hamba-hambanya, yang menolong hamba-hambanya dan tidak minta tolong kepada hamba-hambanya, yang menyuruh akan hamba-hambanya dan tidaklah itu hamba bisa menyuruh dia. Dialah yang melarang hamba-hambanya sedangkan hambanya tidak bisa melarang dia. Nah, itulah arti daripada Al-Qayyum ini. Secara ringkas diartikan yang maha berdiri sendiri. Jadi berdiri sendiri itu artinya bukan yang dimaksud berdiri awak, berdiri berduduk, itu lain. Arti berdiri sendiri itu kada perlu orang lain. Dalam melakukan apapun, menciptakan apapun, Al-Qayyum tidak perlu kepada orang lain. Nah, itu artinya berdiri sendiri, kada perlu bantuan orang. Dalam hal mewujudkan apa yang dikehendaki, mengadakan apa yang dia kehendaki, dia kada perlu orang lain. Dia mampu berbuat dengan dirinya sendiri. Maka itu disebut berdiri sendiri atau Al-Qayyum tadi. Yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya dan dia tidak minta rezeki kepada hamba-hambanya. Dialah yang menolong hamba-hambanya dan dia tidak minta tolong kepada hamba-hambanya. Dia menyuruh dan tidak bisa disuruh. Dia melarang dan dia tidak bisa dilarang. Itulah Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam Al-Quranul Karim tidak banyak disebut Al-Qayyum. Ada dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Ada lagi dalam surat yang lain Allah berfirman, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Semua wajah tertunduk bagi yang maha hidup,
yang maha berdiri sendiri. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itulah pengertian dari nama Allah yang ke-64 Al-Qayyum tadi. Al-mu'minu bismillahil qayyum an la yabtakira illa ilallahi ta'ala lianna Allah ta'ala huwal qa'im binafsih wa ghairuhu qa'imun bih. Kalau kita sudah percaya bahwa Al-Qayyum tadi artinya berdiri sendiri, kada perlu orang lain, justru orang lain yang perlu kepadanya, kita percaya itu, yakin itu, beriman demikian, akan membuahkan bahwa kita tidak berhajat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kada perlu kecuali hanya kepada Allah. Kenapa sebabnya? Karena yang lain sama lawan kita, berhajat juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kita harapkan bisa menolong kita, ternyata dia pun minta tolong juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sudah percaya Allah itu Al-Qayyum, maka kita hanya perlu, kita hanya berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna Allah ta'ala huwal qa'im bi nafsihi wa ghairuhu qa'imun bih. Karena Allah ta'ala jualah yang berdiri sendiri, sedangkan yang lain itu berdiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kalau kita minta tolong, minta tolonglah kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa menolong kita, hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Kalau kita sakit, kita mintalah kesembuhan kepada Allah. Jangan minta kesembuhan kepada dokter. Dokter kada bisa menyembuhkan, paling beri obat, paling menyuntik. Perkara kesembuhan itu kita minta kepada Allah, karena Allah yang bisa menyembuhkan. Yang lain semuaan minta kesembuhan kepada Allah. Minta rezeki hanya kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa memberikan rezeki itu. Nah, semua itu adalah buah keimanan kita kepada Al-Qayyum. Hidup kita pun menjadi kaya dengan Allah. Hidup kita menjadi orang yang tidak berhajat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Ini tegas Nabi kita. Ujar Nabi, kalau engkau minta sesuatu, minta apakah? Minta lawan Allah. Minta lawan Allah. Baik perkara yang kecil, perkara yang sedang, perkara yang besar, bila kita minta, minta lawan Allah. Duit, minta lawan Allah. Ya Allah, beri duit. Makanan, minta lawan Allah. Ya Allah, berilah hamba makanan. Minuman, mintalah kepada Allah. Pakaian, mintalah kepada Allah. Di jumlah sekaligus, kadang-kadang kita hanya dengan satu ucapan, ya Allah, berikan hamba rezeki. Nah, rezeki itu sudah mencakup makanan, minuman, duit dan sebagainya. Minta kepada Allah, Allahumma rzuqni rizqan wasi'an halalan thayyiban. Ya Allah, berikan aku rezeki yang halal, yang luas dan baik. Hanya kepada Allah minta rezeki, jangan sekali-kali kepada selain Allah, karena selain Allah itu berhajat juga kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Ila akhir hadis.
Kenapa Nabi kita menyuruh kalau minta hanya minta kepada Allah, jangan lawan yang lain. Wa idza sta'anta fasta'in billah, bila minta tolong lawan Allah, jangan yang lain. Karena ujar Nabi, seandainya seluruh manusia bersepakat hendak menolong engkau, tapi Allah kada menyetujui, kada akan terjadi pertolongan itu. Seluruh manusia bersepakat untuk membahayakan engkau, kalau Allah kada menyetujui, kada akan terjadi itu. Nah, itu alasannya kenapa kita harus minta hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah. Karena manusia kada punya kemampuan sedikit pun untuk memberikan manfaat atau mudarat kepada kita ini. Nah, itu alasannya kenapa kita harus minta hanya kepada Allah, minta tolong kepada Allah, minta rezeki hanya kepada Allah, minta kesembuhan hanya kepada Allah. Karena hanya Allah jualah yang bisa melakukan demikian. Karena Allah Al-Qayyum, dia berdiri sendiri. Allah kada kau dibujuk Tuhan, lalu diberi, kada bisa dibujuk, apalagi disuruh, makinnya kada akan bisa. Karena Allah ini berdiri sendiri. Dalam melakukan satu perbuatan, Allah kada perlu kepada saran, himbauan orang lain. Dalam hal Allah memberikan kita rezeki, Allah kada perlu kepada doa, kepada suruhan, kepada arahan siapa juga pun. Karena dia kada perlu itu. Nah, oleh karena demikian, lalu dia disebut Al-Qayyum tadi, yang maha berdiri sendiri. Amun yang lain pada Allah kada ada nang kau berdiri sendiri ini, kada ada. Orang miskin kada kau berdiri sendiri, merluakan bantuan orang. Orang sugih makin kada kau berdiri sendiri, makin tinggi pangkat makin perlu kepada orang. Nah, kalau orang kada tapi sugih, mungkinnya perlu kepada satu orang, 2-3 orang. Orang yang lebih kaya makin perlu banyak orang lagi, mengurusi itunya, mengurusi ininya, perlu kepada banyak orang. Jadi makin tinggi seseorang, makin kaya seseorang, makin berhajat kepada orang. Nah, beda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kada perlu kepada siapa jua pun. Nah, oleh karena itu hanya Allah lah yang kita pegang untuk mengurus segala apa yang kita perlukan dalam hidup, baik urusan dunia maupun urusan akhirat ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, perintah Nabi tadi kalau minta-minta kepada Allah bukan berarti melarang kita untuk minta tolong kepada hamba Allah, bukan berarti melarang kita berubat kepada dokter, selama kita mengiktikadkan bahwa itu adalah sababun minal asbab, sebab dari macam-macam sebab yang dicipta oleh Allah. Yang dilarang itu adalah kita menganggap bahwa selain Allah ini yang bisa menyembuhkan kita. Yang dilarang itu kita menganggap bahwa hanya si fulan inilah yang bisa menyelamatkan hidup kita. Itu yang dilarang. Perkara kita minta bantu dengan si A, si B, perkara kita minta tolong si A, si B, selama kita mengiktikadkan bahwa itu adalah sebab datangnya pertolongan Allah, maka itu kada dilarang oleh Allah, bahkan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa ja'alna likulli syai'in sababa.
kami menjadikan bagi tiap-tiap sesuatu itu ada sebabnya. Kita sakit, nah untuk kesembuhan kita minta kepada Allah. Allah menyatakan ada sebabnya. Minum ini, makan itu bisa sembuh. Nah bukan makanan, minuman itu yang menyembuhkan, itu hanya sebab. Yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari sebab itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi yang penting kita minta tolong dengan manusia, kita minta tolong dengan siapapun selain Allah, itu wajib kita mengiktikadkan bahwa kita ini adalah mencari sebab untuk datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada sebab, ada yang membuat sebab. Yang membuat sebab disebut musabbibul asbab. Nah, musabbibul asbab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab macam-macam sebab ini. Ada makanan, ada minuman, ada manusia, ada segala macam. Itu disebut sebab. Dan sebab ini kada akan bisa apa-apa dengan kita. Ngarannya hanya sebab. Yang menentukan adalah musabbibul asbab, yang menciptakan segala sebab itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Ada orang Arabi ini orang dusun, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Arabi ini, "Ya Rasulullah, afala natadawa? Apakah kami tidak berobat lagi? Bila garing, ya Allah, sembuhkan penyakit. Apakah kami kada perlu berobat lagi? Cukup lawan Allah aja minta." Apa jar Nabi kita? Qala na'am ya ibadallah tadawaw. Ujar Nabi, wahai hamba Allah, berobatlah engkau. Berobatlah engkau. Jadi berobat itu kada ada hubungannya dengan kesembuhan kita. Berobat ini sebab. Perkara kesembuhan itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari obat ini. Jadi kita berobat itu menjalankan perintah Allah untuk bersebab. Untuk bersebab. Sedangkan kesembuhannya kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdagang, kita mencari rezeki, ini sebab. Perkara kita beruntung, kita dapat rezeki, itu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengharapkan, jangan berpegang kepada dagangan ini. Dagangan ini hanya sebab untuk datangnya rezeki. Yang mendatangkan rezeki itu Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah para muhibbin rahimakumullah, nah kalau kita mengetahui bahwa ada sebab, ada musabbib Allah, kita tahu fungsi sebab itu apa. Fungsi sebab ini adalah sarana menyampaikan pertolongan Allah kepada kita. Ini fungsinya hanya sarana. Sebab itu hanya sarana. Ibarat kita mengambil banyu di sungai sampai ke rumah kita, itu selang itu sebabnya, sarananya. Nah selang itu kita perlu kepada selang sebagai sarana supaya sampai banyu ke rumah. Tapi lebih perlu lagi banyu yang kita cari. Cuma supaya banyu sampai ke rumah ada selang. Selang ini sebab. Nah selang ini kita perlu, tapi banyu bisa sampai ke rumah tanpa selang, bisa. Nah, cuma kita pakai selang ini sebab. Yang inti daripada kita cari adalah airnya, banyunya. Nah demikian dalam hal kita berusaha. Usaha itu kita perlu, tapi ada yang lebih perlu lagi adalah yang menciptakan rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menghormati dokter. Kita hormati dokter sebagai sebab. Tapi kita lebih menghormati lagi Allah yang memberikan kesembuhan itu.
Jangan sampai kita menghormati dokter ini lebih daripada menghormati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu buah dari kepada keimanan kepada Al-Qayyum. Kita hormati sebab, kita puji sebab, disuruh. Ada orang datang lawan kita mengantarkan sesuatu, kita disuruh. Terima kasih, jazakallah khair, disuruh. Sebagai tanda menghormati kita. Tetapi menghormati yang mengirimi lebih daripada menghormati yang tukang antar ini. Jangan sampai kita menghormati yang tukang atarakan lebih daripada menghormati yang memberi. Jangan sampai kita mencintai yang tukang atar lebih daripada mencintai yang memberi. Nah, kedua-duanya kita laksanakan. Tapi kita tahu kedudukan bahwa ini sebab, bahwa ini yang membuat sebab Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi sabda Nabi tadi, bila mana engkau minta tolong kepada Allah, bukan melarang berubat, bukan melarang bekerja, bukan melarang berusaha, selama kita meyakini bahwa itu sebab. Dan itu tidak melarang kita pula untuk bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawassul bukan perkara yang dilarang oleh Allah. Karena tawassul ini adalah bagian dari sebab untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang beranggapan kada perlu bertawassul, kita langsung aja minta lawan Allah. Maka itu kita harus berubat. Ubat itu tawassul juga ngarannya, cuma berbeda benar aja. Bidang ngarannya aja sama aja pada sebab. Tawassul ini sababun minal asbab. Tawassul ini sebab dari macam-macam sebab untuk datangnya pertolongan Allah kepada kita. Ulama ini mengatakan wabtaghu ilaihil wasilah, tuntutlah, carilah tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawassul itu ada tawassul dengan amal saleh. Nah, ini disepakati kebolehannya bertawassul dengan amal saleh. Seperti yang Nabi kisahkan tentang orang yang terperangkap dalam sebuah gua, ada kawa keluar lagi. Tawassul, ya Allah, hamba dulu sewaktu hidup orang tua, hamba bakti kepada orang tua hamba. Kalau kebaktian hamba itu engkau terima, ya Allah, bukakan pintu gua ini. Terbuka sedikit pintu gua. Nah, ini ngarannya bertawassul dengan amal saleh. Ini diceritakan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada pula orang bertawassul itu dengan kecintaan kepada Rasulullah. Dia bertawassul dengan cintanya kepada Rasulullah. Ya Allah, hamba cinta kepada Rasul engkau, maka dengan kecintaan hamba kepada Rasul engkau itu, berilah hamba ini pertolongan engkau. Nah, itu tawassul dengan cinta kita. Dengan cinta kita kepada Rasulullah, kita tawassulkan kepada Allah untuk dapat pertolongan. Ini pun disepakati boleh. Atau dengan para kekasih-kekasih Allah, ya Allah, hamba ini cinta dengan wali-wali engkau, maka dengan berkat kecintaan hamba kepada wali-wali engkau itu, tolonglah hamba dalam menghadapi masalah ini. Nah, ini bertawassul dengan cinta kepada Rasulullah, cinta kepada wali-wali Allah. Dan ini bagus dilakukan dan diakui oleh semua ulama. Kita cinta kepada orang saleh, kita cinta kepada ibu bapak kita cinta kepada kebaikan, kita jadikan ini sebab untuk mendatangkan pertolongan Allah. Ya Allah, hamba cinta kepada orang tua hamba, hamba cinta kepada ibu hamba, mama hamba, cinta, maka cinta hamba kepada beliau itu hamba jadikan tawassul untuk dapat pertolongan engkau. Nah, itu bisa dilakukan karena ini tawassul adalah bagian sebab
untuk mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pula orang, sebagian ulama yang bertawassul bukan dengan amal saleh, tetapi bertawassul dengan diri seseorang yang dicintai Allah. Seperti bertawassul dengan diri Nabi Muhammad. Dengan diri Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabulkan hajat kami. Nah, ini oleh sebagian ulama dianggap sesuatu yang boleh tawassul demikian. Ya Allah, berkat ini waliullah, siapa yang kita anggap wali, tolonglah hamba. Nah, ini tawassul dengan diri orang wali. Macam salawat Badar, tawassul dengan orang-orang yang ikut perang Badar. Bi ahlil badri ya Allah, dengan pasukan Badar ya Allah. Nah, ini bertawassul dengan pasukan Badar agar dapat pertolongan. Ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah. Ya Allah, selamatkan ini umat dari bala bencana bi ahlil badri ya Allah, berkat pasukan Badar ya Allah. Nah, ini bertawassul dengan pasukan Badar, bukan bertawassul dengan amal saleh, tapi bertawassul dengan pasukan Badar. Ini oleh sebagian ulama dibolehkan juga, dijadikan sebab untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga ada lagi macam tawassul ini yang memanggil. Ini dibolehkan juga oleh sebagian kecil ulama. Jadi ada tiga nih yang disepakati ulama: bertawassul dengan amal saleh, bertawassul dengan kecintaan kepada orang-orang yang dicintai Allah. Itu sepakat dah ulama, boleh dijadikan sebab untuk minta pertolongan kepada Allah. Kemudian yang lebih kecil lagi jumlah ulamanya yang bertawassul dengan diri orang-orang yang dikasihi Allah. Yang lebih kecil lagi jumlah ulama yang membolehkannya, orang yang bertawassul dengan cara memanggil waliullah, memanggil Rasulullah untuk minta tolong. Ini lebih kecil lagi, artinya sebagian kecil ulama menganggap ini boleh, sebagian jangan artinya. Contohnya macam apa? Ya Rasulullah ajirni, wahai Rasulullah selamatkan aku. Atau wahai Syekh Fulan bin Fulan, tolonglah aku. Ini tawassul juga ngarannya ini. Nah, cuma tawassul macam ini oleh sebagian besar ulama kada usah macam itu. Walaupun ada yang membolehkan sedikit. Yang membolehkan itu pun menyampaikan juga syarat-syarat boleh itu macam apa. Dalam sengsaraan, binikah nak beranak kada muta peranak, ya wali pulang, tolong bini nak beranak, keluar anaknya. Nah, bertawassul dengan cara itu, dengan cara memanggil. Nah, ini sebagian besar ulama mengatakan jangan. Tapi ada juga yang membolehkan dengan syarat. Nah, dengan syarat, membolehkan dengan syarat. Macam apa syaratnya yang boleh orang bertawassul memanggil tadi? Nah, di situ ada kalimat-kalimat yang dibuang sehingga dipendekkan menjadi demikian. Misal, ya Rasulullah ajirni, wahai Rasulullah selamatkan aku. Itu kalimat pendek yang dipotong-potong. Padahal asalnya ya Rasulullah ud'ullah li ayyujirani. Ya Rasulullah mintakan kepada Allah agar bisa menyelamatkan aku. Itu asal kalimatnya. Cuma dipotong Rasulullah tolong aku. Nah, ini kalau kita karena mengetahui bisa membahayakan dengan i'tikad kita. Minta tolong ke wali Fulan bin Fulan, tolong aku. Nah,
Artinya apa? Wahai wali Puan bin Puan, mintakan kepada Allah agar Allah menolong aku. Itu asalnya. Cuma dipotong, dihandapi, ya wali tolong aku. Nah, jadi kalau kita bertawasul dengan cara demikian, wali-wali ini tolong aku, wahai wali ini tolong aku. Hati kita adalah, wahai wali, mintakan kepada Allah agar Allah menolong aku. Ini itu maksudnya. Nah, jangan sekali-kali kita meyakini bahwa yang menolong itu adalah si wali ini, jangan sekali-kali. Karena yang bisa menolong kita hanya satu, yaitu Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi perkara kita minta tolong kepada selain Allah itu dibolehkan selama kita meyakini bahwa itu hanyalah sebab untuk dapatnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya itu, boleh kita minta tolong kepada selain Allah selama kita meyakini sebab untuk datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala.